Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran. Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca nazom dulu. Nazom pertama sampai 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsabi lafdin mujazi wa tabsutul bahla bi wa'din munjazi wa taqtadi ridwan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bni mu'ti wa huwa bisabkin haizun tafdila mustawjibun thanaiyal jamila wallahu yaqdi bihi batil wa firahli walahu fi darajatil akhirah kalamuna lafdun mufidun kastahkim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bitafa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan nafi'lun yanjalisi wa humal harfu kahal wa fi wa lam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham wa madiyal af'ali bitamis wasim binuni filal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa ismunah wusah wa hayyahal wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahil minal hurufi mudni ka syabahil wad'i fismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Mari kita lanjutkan. Sekarang nazom ke 326. 326. Bismillahirrahmanirrahim. Wastasni. Wastasni itu fi'il amar. Wastasni dan istisnakanlah, kecualikanlah. Wastasni, istisnakanlah atau kecualikanlah. Maf'ul bihnya majruron, isim yang dibaca jar. Majruron, isim yang dibaca jar. Bi ghairi, dengan kata ghairi. Dengan kata ghairi. Kemarin kita membahas tentang mustasna bi ilah. Sekarang mustasna selain ilah. Contohnya ghairi. Bi ghairi dengan adat istisna ghairi. Mu'roban, dalam keadaan mu'rob. Maksudnya dalam keadaan mu'rob, ghairinya mu'rob. Bisa ghairu, bisa ghairo, bisa ghairi. Itu maksudnya mu'roban. Sahibul halnya mu'roban adalah ghairi. Jadi dalam keadaan mu'rab maksudnya bisa ghairu, bisa ghaira, bisa ghairi.
bima dengan apa-apa, nusiba yang digolongkan, nusiba yang digolongkan, li mustasna dengan mustasna, dengan yang dikecualikan, bi illa dengan illa. Jadi ghairi itu i'rabnya sama dengan i'rab mustasna bi illa. I'rabnya ghairi sama dengan i'rabnya mustasna bi illa. Adapun mustasna bi ghairi, mustasna dengan ghairi itu dibaca jar. Jadi mustasna bi ghairi itu dibaca jar. Ya baik, kita bahas contohnya. Kecualikanlah dengan ghairi. Misalkan ja'al qaumu, kaum itu datang. Ghairu karena ini mu, ghairu Zaidin. Ghairu Zaidin. Kecualikanlah dengan ghairu, dengan ghairi mustasna, ya mustasnanya. Jadi Zaidin majruron dibaca jar. Jadi setelah ghairu pasti jar. Kenapa jar? Karena mudhof ilaih. Jadi ini selalu mudhof ilaih. Jadi mustasna dengan ghairi, mustasnanya selalu dibaca jar karena sebagai mudhof ilaih. Lalu i'rabnya ghairu sama dengan mustasna bi illa, sama dengan mustasna bi illa. Mustasna bi illa itu jika kalam tam lalu mujab, tam mujab ya. Jadi kalau kalam tam mujab, maaf ini ghairu, kalau kalam tam mujab itu mansub. Tadi kesalahan. Tam mujab itu nasab. Ghairu i'rabnya ghairu seperti mustasna bi illa. Tam mujab nasab. Tam manfi ittiba mutsba. Mutsba itu mengikuti. Mutsba itu mengikuti. Saya ambil contoh yang manfi. Maqamal qaumu ghairu. Nah, ghairu Zaidin. Zaidin selalu kasrah, mudhof ilaih. Jadi mustasna bi illa selalu mustasna bi ghairi selalu kasrah dibaca jar. Selanjutnya ra'aitul qauma. Qauma maf'ul bih. Ini menjadi ghairu, mengikuti ini. Ghairu Zaidin, Zaidinnya tetap. Oh ini yang pakai ma, lupa. Harus pakai ma karena ini manfi. Lalu marartul, saya tidak lewat bertemu dengan kaum. Ghairi, saya tidak lewat bertemu dengan kaum kecuali ghairi Zaidin. Saya ulang dari awal. Mustasna dengan ghairi dibaca jar, majruron. Jadi selalu dibaca jar karena sebagai mudhof ilaih. Yang akan kita bahas adalah i'rabnya ghairu. I'rabnya ghairu apa ghairi? I'rabnya ghairu mengikuti mustasna bi illa. Mustasna bi illa itu kalau kalamnya tam mujab, ini tam mujab. Tam itu mustasna minggunya ada. Mujab itu tam mujab. Mujab itu bukan nafi, tidak ada kata tidak.
maka tam mujab dibaca nasab, ja'al qaumu ghairu. Kalau kalamnya tam manfi, tam itu ada mustasna minhunya. Manfi itu adalah ada arti kata tidak. Nah, ini namanya kalam manfi. Maka mutba mengikuti qaumu ghairu, qauma ghairu, qaumi ghairi, gitu. Ikrabnya ghairunya. Kalau mustasnanya jer, selalu jer. Ya, mudah-mudahan paham. Mustasna dengan ghairu. Kalau tam nakis nggak ada. Nakis mujab, tam mujab, tam nakis. Manfi. Manfi ya. Nakis. Nakis ya. Nakis nggak disebutkan. Nggak ya. disebutkan ya. Ghairu zai. Gini aja. Pembahasan mustasna bi'ila itu kemarin bisa diulang-ulang lagi. Nah, lalu i'rabnya menyesuaikan. Iya. Ya kurang lebih begitu, ya. Kalau tadi kalau tam nakis nggak ada, tam itu lawannya nakis, gitu. Iya. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi ghairu itu mengikuti mustasna bi'ila, i'rabnya mengikuti mustasna bi'ila. Nazom ke 327. Wali siwa dan untuk siwa. Wali siwa, depannya wali siwa. Itu ada ij'ala. Ujungnya ij'ala. Kita terjemahkan dari waj'ala, wa lalu ij'ala. Ij'ala itu asalnya ij'al, waj'al dan jadikanlah. Waj'al dan jadikanlah. Lisiwan untuk siwa. Suwan, suwa. Sawain dan sawa. Jadikanlah untuk siwa, suwan dan sawa. Suwa, siwa, sawa. Jadikanlah ma apa-apa. Ma apa-apa, ju'ila yang dijadikan, li ghairin untuk ghairi, alal asohi menurut kaul yang lebih sahih, menurut pendapat yang lebih sahih. Jadi jadikanlah untuk siwa, suwa, sawain sama dengan ghairu, ya, sama dengan ghairu. Li ghairin ju'ila, li ghairin sama dengan ghairu, alal asohi menurut kaul yang lebih sahih. Jadi ghairu, ya, ghairu siwa, suwan, sawain itu sama dengan itu sama. Kita tulis saja biar lebih yakin. Ja'al qaumu siwa. Tadinya siwan menjadi siwa, gitu. Karena jadi mudhof. Zaidinnya tetap. Jadi ini sama. Sawa. Tadinya sawan, lalu jadi mudhof. Tanwinnya hilang, zaidinnya sama. Lalu sawa, ya ini sawa'a zaidin. Jadi siwa, sawa dan sawa'a. Sebentar dulu tadi siwa'a. Jadi lupa. Betul sawa'a. Siwa, sawa dan sawa'a itu sama dengan ghairu, Jadi ja'al qaumu siwa zaidin, ja'al qaumu siwa zaidin, sawa zaidin, ja'al qaumu sawa'a zaidin. Nah, sekarang i'rabnya ini.
nazom berikutnya. Ya berarti i'rabnya juga sama juga. Nanti akan di nazomnya mungkin nanti akan dijelaskan. Kita bahas dulu. Jadi siwa, sawa, sawain sama ghairu itu sama. Yaitu setelah mustasnanya dibaca jer. Ini mustasnanya dibaca jer setelah ghairu, siwa, sawa, sawaan. Begitu. Wastasni dan kecualikanlah, istisnakanlah, kecualikanlah atau istisnakanlah nasiban dalam keadaan nasab bilaisa dengan kata laisa, wa khola kata khola, wa bi ada dan ada, wa bi yakunu dan dengan kata yakunu ba'dala yang setelah la. Yakunu berarti la yakunu. Kita tulis dulu tadi apa saja. Laisa, lalu khola, kemudian ada, yakunu yang pakai la yakunu, begini, la yakunu. Kemudian nasabkanlah. Jadi nasabkanlah berarti zaidan. Ini sama semua. Ja'al qaumu laisa zaidan, ja'al qaumu khola zaidan, ja'al qaumu ada zaidan, ja'al qaumu la yakunu zaidan. Ini semua ada istisna juga. Ya, jadi ini semua ada istisna, yaitu laisa zaidan, khola zaidan, ada zaidan, la yakunu zaidan. Wajrur bisa biqoi yakunu inturid. Wajrur, nah ini dibolak-balik lagi nih. Wajrur dan jerkanlah, wajrur dan jerkanlah. Bisa biqoi yakunu inturid, dengan yang mendahului yakunu jika kamu menghendaki. Yang mendahului yakunu di dalam nazom, yang mendahului yakunu di dalam nazom ini ada dan khola. Jadi jerkanlah dengan ada dan khola. Ini maksudnya. Jerkanlah dengan yang mendahului yakunu di dalam nazom itu. Ada dan khola. Jerkanlah dengan ada dan khola. Inturid jika kamu menghendaki, jika kamu menginginkan. Lalu ada tambahannya wa ba'dama. Ya, jadi kita tulis dulu. Berarti zaidin. Lalu zaidin. Ini depannya sama. Ja'al qaumu. Ja'al qaumu, ja'al qaumu. Ini. Ja'al qaumu khola zaidin, ja'al qaumu ada zaidin. Kesimpulannya setelah khola dan ada boleh zaidan, boleh zaidin. Gitu. Karena dijarkanlah dengan kata yang setelah, yang sebelum ada dan khola. Jadi khola zaid setelah ya sebelum ini khola dan ada, berarti ini boleh zaidan, boleh zaidin. Selanjutnya ini seperti diputar-putar. Wa ba'dama dan setelah ma insib nasabkanlah. Wa ba'dama dan setelah ma insib nasabkanlah. Ma khola zaidan. Begini. Ma ada begini. Tadi kurang. Biar yakin ada yang tulisannya jadi lupa. Ada tulisannya pakai ini alif biasa. Ada zaidan. Setelah ma ada, setelah khola dipakai ada, berarti zaidan. Nasabkanlah setelah ma, berarti khola yang didahului oleh ma, zaidan. Kesimpulannya khola dan ada
khola dan ada adalah boleh nasab, boleh jer. Ada dan khola boleh nasab, boleh jer. Nah, kalau pakai ma nasab lebih bagus, lebih bagusnya nasab. Ditambah lagi wan jirarun, menjerkan itu qad yarid, kadang-kadang berlaku. Ini udah dibahas nasab, menjerkan itu kadang-kadang berlaku. Nah, ini dibolak-balik. Nah, jadi khola yang didahului ma, ada yang didahului ma, kadang-kadang boleh jer. Ini minoritas. Kesimpulannya adalah khola dan ada itu boleh nasab, boleh jer. Nah, itu lebih mudah bagi kita. Nah, kalau ini nasab. Kemudian berarti ini nggak pakai ma, ini nggak pakai ma. Memang nggak bisa pakai ma, adalah ini laisa. Iya betul, iya nggak bisa. Iya, kesimpulannya seperti itu. Jadi seperti dibolak-balik. Ya, mudah-mudahan paham. Jadi mustasna dengan laisa, khola, ada dan layakunu nasab. Lalu dengan khola dan ada, baik pakai ma ataupun tidak, baik pakai ma ataupun tidak, boleh nasab, boleh jer. Ya begitu. Mustasnanya boleh nasab, boleh jer. Kita habiskan bab ini. Selanjutnya saya ulang yang penjelasannya tadi sudah. Wajrur dan jerkanlah bisa biqoi dengan dua, asalnya sabiqoi ini, lalu nunnya dibuang, sabiqoi dengan dua yang mendahului yakunu, lafaz yakunu. Nah, di dalam nazom yang mendahului lafaz yakunu adalah kata ada dan khola. Jadi jerkanlah dengan ada dan khola. Inturid, jika kamu menghendaki, berarti boleh dibaca jer juga. Wabak dama, dan setelah ma, maksudnya ma ada ma khola, insib, nasobkanlah. Berarti kalau pakainya ma ada ma khola, nasobkanlah mustasnanya. Wan jirorun, menjerkan itu qad yarid, kadang-kadang berlaku. Nah, ini berarti minoritas. Jadi meskipun pakai ma, ternyata boleh dibaca jer, ya. Jadi kesimpulannya, setelah ada dan khola, baik pakai ma atau tidak pakai ma, itu boleh dibaca nasab, boleh dibaca jer. Maknya itu tidak berarti namanya ma zaidah. Jadi itu maknya ma zaidah. Wahaisu jarron, sekiranya dibaca jer. Wahaisu jarron, sekiranya dibaca jer. Fahuma, maka keduanya. Apa yang keduanya? Khola dan ada. Fahuma, maka keduanya harfani, adalah huruf. Jadi jika dibaca jer ini, maka khola dan ada ini huruf, bukan fiil. Kama huma, sebagaimana keduanya. In nasoba, jika dinasobkan. Fi'lani, keduanya adalah fiil. Jadi jika ininya dinasobkan, maka khola dan ada itu adalah fiil. Jadi khola dan ada itu ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan ini isim, ada yang menyatakan ini fiil. Kalau ternyata menjerkan, berarti ini adalah huruf. Kalau ternyata menasobkan, ini adalah fiil. Jadi ulama berbeda pendapat. Ya. Wa kakhola, dan itu seperti khola. Kakhola itu berarti khobar muqaddam. Wa kakhola, dan itu seperti khola. Hasya, lafaz hasya. Hasya. Jadi hasya seperti khola. Ini khola. Jadi ada lagi satu lagi hasya. Ya. Tadi kenapa nggak sekalian aja ya, biar beres. Ya, jadi tapi ternyata memang ada ininya, ada tambahan dikitnya. Iya. Hasya, lafaz hasya. Jadi lafaz hasya adalah seperti khola. Nah, jadi hasya seperti khola. Kalau hasya seperti khola, berarti
Zaidan atau Zaidin. Hasya Zaidan kecuali Zaid atau hasya Zaidin. Ja'al qaumu hasya Zaidan atau hasya Zaidin. Lalu ada pengecualinya, wala tashabu, tidak menemani ma lafaz ma. Jadi khola itu tidak ditemani ma, jadi nggak boleh ma hasya. Nah ini bedanya. Jadi ada pengecualian, hasya tidak boleh diberi ma meskipun ma zaidah, jadi langsung hasya. Wakila dan dikatakan hasya lafaz hasya, wa hasya dan lafaz hasya. Jadi hasya boleh begini, boleh hasya, boleh hasya, begitu. Ada tiga pendapat. Kalau ada kata-kata wakila, nah kata kila itu itu yang lebih lemah. Artinya yang kuat yang ini. Jadi kila itu dikatakan, berarti ini yang lebih lemah. Jadi ada pendapat hasya itu tulisannya begini, ada pendapat yang tulisannya begini. Nah ini yang lebih kuat, hasya tulisannya begini. Jadi wakila dan dikatakan lafaz hasya itu hasya atau hasya. Fahfadhuma, maka hafalkanlah keduanya. Jadi hasya dan hasya itu dihafalkan karena bisa tulisannya begini, bisa begini. Kesimpulannya hasya itu tidak boleh didahului oleh ma. Kesimpulannya lagi hasya itu seperti khola, yaitu mustasnanya bisa zaidan, bisa zaidin, bisa nasab, bisa jar. Ya demikian pembahasan mustasna sudah selesai. Bedanya mak nafi sama mak zaidah tuh gimana tuh? Enggak ada. Maknya biasa, taunya tahu ini mak zaidah itu mak tambahan yang tidak ada artinya. Iya. Jadi ini kalau mak nafi kan mengandung arti. Iya, mengandung arti, artinya tidak. Taunya dari kalimat, oh setelah ada ini di dalam kaidah ini maknya nggak bermakna, berarti setiap mak yang tidak bermakna namanya ma zaidah. Penulisannya sama, jadi itu masuknya udah rasa, oh ini ma zaidah nih, nggak mungkin artinya begini gitu. Jadi ini ada artinya kecuali, dikasih ma ada tidak kecuali, nah ini nggak mungkin. Jadi ini tetap artinya segini kecuali. Jadi nggak ada, dari segi penulisan nggak ada bedanya. Ya. Dari segi makna yang membedakan, ini nggak mungkin diterjemahkan tidak. Oh berarti maknya zaidah begitu. Demikian pembahasan kitab Nazm Alfiyah Ibnu Malik kali ini.